Keamanan bukan berarti melibatkan tentara dan polisi. Bukan itu makna keamanan. Tapi menyelesaikan secara menyeluruh persoalan itu. Jadi mengapa masih tersisa konflik? Kita belum menyentuh pada akar permasalahannya konflik itu. Halo Sobat Pembangunan semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast perdana kami yaitu NTB Emas 2045. Kali ini kita akan membahas topik terkait aman berkelanjutan. Bersama ini kita telah menghadirkan narasumber kita yaitu pakar hukum dari Akademisi Universitas Mataram yaitu Prof. Zainal Asikin. Oke, langsung aja kita kenalan dulu ya dengan Prof. Zainal Asikin. Saya lahir di Mataram, ya. Lalu sekolah juga di Mataram, kecuali waktu S2 di Gajah Mada dan S3-nya di Brawijaya. Setelah itu pernah menjadi wakil dekan bidang akademik di Fakultas Hukum, pernah menjadi dekan juga, pernah menjadi wakil rektor, pernah menjadi ketua lembaga penelitian di UNERAM, dan terakhir sebagai direktur magister ilmu hukum. Itulah singkatnya ya perjalanan karirnya. Sekarang menjadi dosen biasa. Oke Prof, kali ini kita akan membahas keamanan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Keamanan itu kan menjadi salah satu kunci keberkelanjutan program pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Karena melihat dari data BPS RI masih ada sekitar 5.296 angka kejahatan yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bagaimana sih Prof strategi kita dalam menurunkan angka kejahatan di Provinsi NTB ini? Silakan Prof. Baik, bicara keamanan sebenarnya, kalau kita merujuk pada pendapat seorang pakar di bidang ekonomi dan politik yaitu Paul Huntington. Paul Huntington terkenal sekali menulis tentang keamanan dan ekonomi serta politik. Bukunya yang terkenal itu Clash of Civilization, itu artinya perlawanan rakyat. Nah, ada tiga hal yang terkait dengan keamanan dan kriminalitas sebenarnya. Pertama, ekonomi. Ya. Kalau suatu daerah atau suatu negara ekonominya baik, pasti keamanannya baik. Benar. Yang kedua, dia bilang kalau sistem demokrasinya baik, atau politiknya baik, pasti keamanannya baik. Nah, persoalannya kan kita belum pernah riset di NTB. Apa sebabnya masih ada konflik yang mengganggu keamanan di NTB? Belum ada riset, hasil studi yang bisa kita jadikan bahan untuk menyimpulkan apakah faktor ekonomi, sosial ekonomi yang sekarang mempengaruhi keamanan yang tersisa tadi. Ada konflik misalnya jalur konflik itu mana? Jalur konflik misalnya, ya, Anda bisa lihat ya, dari Batu Jai, Penuja, Anak Awu, ya, Ketare, Pujut, terus Terwai dan Marong. Itu jalur yang tidak pernah berubah. Hampir setiap tahun. Keamanan terganggu di sana hampir setiap tahun. Tapi tidak pernah terjadi konflik di Lombok Tengah bagian tengah. Yaitu Mantang, Kopang, Jerujuk, Barbali. Nggak pernah. Aman itu. Pertanyaannya kenapa? Kenapa konflik berada di sana? Di selatan ya? Ya, di selatan. Di Lombok Tengah Selatan. Kenapa? Itu kan tidak pernah diriset. Iya. Apakah faktor ekonomi atau faktor kultural? Mereka berkelahi, tidak pernah putus konflik itu. Saya menantang, makanya sering saya menantang. Ayo riset apa sebabnya Penyebab konflik yang mengganggu keamanan itu daerah situ. Apa sebabnya misalnya terjadi konflik di Mataram antara Taliwang sama Monjok. Apa penyebabnya? Jadi nggak bisa kita selesaikan konflik supaya aman tuh hanya menerjunkan aparat keamanan. Itu cara-cara tradisional, cara-cara konvensional. Keamanan bukan berarti melibatkan tentara dan polisi. Bukan itu makna
Keamanan. tapi menyelesaikan secara menyeluruh persoalan itu. Jadi mengapa masih tersisa konflik? Kita belum menyentuh pada akar permasalahannya konflik itu. Oh ya Prof, ada yang menarik dari diskusi kita kali ini. Khususnya Kabupaten Lombok Utara. Kita dapat melihat persentase kemiskinannya paling tinggi, Prof. Namun tingkat kejahatannya itu paling rendah, Prof. Bagaimana sih kita membaca fenomena yang ada di Kabupaten Lombok Utara nih, Prof? Berarti kan teori Huntington mengenai ekonomi mempengaruhi keamanan tidak berlaku untuk di KLU. Teori mana yang kita pakai? Kan berbagai teori muncul di dalam perspektif penyelesaian konflik, penyelesaian keamanan. Maka saya menduga di KLU itu ada faktor-faktor kultural ya, yang mempengaruhi masyarakat untuk tidak berkonflik. Faktor budaya yang sangat dalam bagi masyarakat KLU yang membuat mereka aman. Ketika kita mempergunakan kultur sebagai alat sharing kita yang menjaga diri kita, maka keamanan akan terjaga. Bukan faktor ekonomi semata berarti. Itu teori Friedman ya, dalam legal system itu menyebutkan culture, budaya sebagai alat untuk mencapai tujuan. Itu berarti tidak memakai teori Huntington kan di KLU, tapi ada yang lebih menonjol yaitu pendekatan budaya. Pendekatan budaya itu yang perlu kita gali sebenarnya. Budaya apa yang terjadi di KLU sehingga mereka itu bisa menjaga keamanan walaupun dalam situasi susah, dalam situasi sulit, mereka tidak merusak. Ada wilayah kalau dia nggak dapat makan, pokoknya dia frustrasi, gaduh, rusak semua dirusak kan. Tapi kalau data ini mengatakan dia miskin tapi aman, ada penjaringnya yaitu kultur. Ini yang jarang kita dekati, pendekatan kultural ini dalam menyelesaikan persoalan. Khususnya dalam upaya mendukung sektor pariwisata sebagai upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Potensi kita ini kan besar, Prof. Tapi sayangnya kita tuh belum maksimal. Ya, mungkin kesalahannya bukan kepada stakeholder pengembang wisata. Kita misalnya bercocok tanam bidang buah-buahan sebagai upaya untuk bisa mengembangkan wisata supaya makanan buah-buahan ini bisa terserap, kerajinan kita bisa terserap. Apa yang terjadi? Kan tidak terserap ya. Kita bumi sejuta sapi dulu. Daging sapi tidak terserap di hotel. Daging sapi nggak bisa masuk ke hotel. Kerajinan rakyat nggak bisa masuk ke hotel. Buah rakyat tidak bisa masuk ke hotel. Apa yang kita perbuat sebenarnya? Kita harus perbuat regulasi agar hotel itu menerima hasil-hasil produksi masyarakat. Baru ekonomi naik. Mendukung pariwisata. Pariwisata kita tidak berbasis kerakyatan. Dia menari-nari sendiri, hotel ini senang-senang sendiri kan. Tapi rakyat sekitarnya menderita. Maka saya bilang, sering saya ngomong, gubernur harus buat regulasi supaya produk-produk lokal itu bisa diterima di hotel. Daging itu bisa diterima di hotel. Ya. Bukan impor dari luar. Kerajinan kita paling tidak untuk taplak meja harus diterima di hotel, bukan tidak datangkan dari luar. Ada saksikan sendiri coba. Spring bed, ya, itu kan bukan produk NTB. Apa juga pokoknya hiasan-hiasan di dalam kamar itu kan, nggak ada buatan dari NTB. Padahal ada di kerajinan kita ada. Kok bisa terjadi? Ini kan hotel kita menzalimi pelaku-pelaku wisata. Istilahnya
hotel kita menzalimi pelaku-pelaku wisata kita. Nggak mau menerima hasil produk-produk kerajinan, buah. Nah, jadi kalau maju, ini harus ada regulasi, harus ada aturan yang mewajibkan hotel ini menerima hasil produksi masyarakat. Itu yang terjadi sekarang ini. Itu hambatannya. Sehingga harga buah menjadi rendah, karena tidak laku kan. Dan siapa yang disalahkan? Apa yang disalahkan kalau dia punya hasil produk tidak laku? Ini bahaya kalau suatu saat ini tidak dijembatani, ini konflik terjadi. Konflik antara pelaku wisata, pengrajin dengan hotel. Apa yang terjadi? Saya nggak tahu ya yang terjadi. Ini konflik di mana-mana terjadi antara pelaku wisata dengan penyedia hotel. Untuk mencegah itu maka ada kolaborasi pelaku usaha dengan hotel, dengan semua stakeholder. Pemerintah hadir di situ, menyadarkan pelaku usaha untuk menerima karya-karya pengrajin. Kalau itu terjadi, ekonomi kita naik loh, ya pasti naik. Dunia usaha di bidang pariwisata merasa dihargai. Insya Allah akan aman. Selain pariwisata, investasi menjadi salah satu kunci penting untuk meningkatkan kesejahteraan di NTB. Maka dari itu, Prof, perlu adanya situasi yang kondusif di NTB. Jika kita melihat dari data Bankesbank Poldagri, NTB sudah keluar dari zona merah konflik sosial pada tahun 2017. Namun, masih ada 8 konflik sosial pada tahun 2023. Bagaimana sih Prof pendekatan kebijakan pemerintah dengan stakeholder terkait untuk meminimalisir konflik sosial di NTB? Silakan Prof. Ya, begini ya, bahwa investor itu akan masuk ke satu daerah apabila wilayahnya aman kan. Tapi begitu ada konflik dia akan lari. Sepatu bata pergi, macam-macam lah pergi dari Indonesia karena dianggap tidak aman sebenarnya. Sehingga menarik modalnya ke daerah-daerah yang dianggap aman dan murah, ke negara-negara Afrika. Jadi sekarang negara-negara dulu yang rajin menanamkan saham ke Indonesia itu lebih memilih ke negara-negara aman yang tidak ada konfliknya. Nah itu kita himbau kepada masyarakat supaya persoalan-persoalan konflik itu sejak awal diminimalisir, ya, diminimalisir bahwa persoalannya apa sih sesungguhnya konflik di Lombok ini atau di NTB ini, apa sih persoalan? Kan persoalan lahan kadang-kadang, persoalan lahan konfliknya. Tapi lahan ini kan tidak pernah diselesaikan secara tuntas. Setiap ada MotoGP dimunculkan konflik itu. Ini konfliknya hanya bersifat politis, ekonomi tapi politis. Coba ini kita selesaikan, ya, sumber konfliknya apa? Kalau soal pariwisata sumber konfliknya sebenarnya lahan yang tidak terselesaikan. Sumber konflik kedua adalah tidak hadirnya pemerintah pada saat yang tepat. Ketika masyarakat sudah nyaman bisa mengatur dirinya sendiri, lalu dirubah oleh pemerintah. Pemerintah nggak tahu apa-apa Kak, soal mengelola Gili itu misalnya. Nggak apa-apa, mereka sudah pinteran dia. Jadi rakyat tuh lebih pinter dia mengelola kepulauan itu. Lebih pinter dia. Karena dulu belum ada negara, belum ada pemerintah ke sana, mereka sudah bisa mengelola Gili air, Gili Terawangan. Tiba-tiba datang pemerintah yang justru buat konflik kan. Ya, ribut sekarang kan. Kok dulu nggak konflik? Ketika ada aturan pemerintah wajib bekerja sama dengan air ini, mereka konflik. Artinya justru pemerintah hadir dengan kebijakan yang salah. Di sini saya katakan, maka kalau pemerintah mau menerapkan kebijakan di sektor pariwisata biar jangan konflik, lakukan riset dulu. Lakukan PRA namanya, Participation Rural Appraisal. Kan kita appraisal. Metode PRA ini adalah menggali apa sih maunya kamu begitu. Pelaku usaha, saya mau buat program ini.
di daerah pariwisata. Apa maunya Anda? Kita diskusikan maunya, jangan maunya kita, ya. Bukan maunya pemerintah, tapi maunya mereka, karena mereka lebih tahu soal dirinya. Nah, yang terjadi saat ini, pemerintah sering sekonyong-konyong datang membuat kebijakan yang menurut masyarakat itu nggak tepat. Maka terjadilah konflik. Nah, saran saya, sebelum kita menerapkan atau melakukan program tertentu di sektor pariwisata, untuk menghindari konflik itu, lakukan pendekatan, riset dulu tentang apa yang diinginkan oleh masyarakat, bukan apa yang diinginkan oleh pemerintah. Sekali lagi, ya, penyelesaian konflik di bidang pariwisata sederhana, asalkan kita tahu apa mau, bukan apa mau saya. Itu teorinya seperti itu. Riset pra itu yang penting. Masih ada satu pertanyaan lagi, Prof. NTB sebagai provinsi kepulauan dengan lautan melebihi daratan, pola keamanan seperti apa yang harus diterapkan oleh Provinsi NTB dalam menjaga 2 pulau utama dan 401 pulau kecil di sekitarnya? Baik, memang persoalan dasarnya adalah tidak bisa provinsi atau kabupaten dijaga semata-mata dengan pendekatan konvensional dengan mengerahkan polisi, ya di kepulauan itu dibuat polsek, nggak bisa. Jadi daerah dengan karakter yang kepulauan ini, maka kita harus membangun keamanan berbasis keamanan lokal, swadaya lokal. Itu yang penting, karena lebih kuat keamanan itu dilakukan oleh masyarakat sendiri daripada menempatkan keamanan yang konvensional di kepulauan-kepulauan kecil. Itu yang tentu membutuhkan biaya banyak. Bagaimana membentuk swakarsa, ya, keamanan swakarsa oleh masyarakat. Pembangunan keamanan swakarsa itu berdasarkan semangat moralitas. Itu disebut dengan teori inner morality oleh Fuller, ya, bahwa kita sentuh, ya, nilai-nilai moral untuk menjaga dirinya, bahwa yang baik adalah apabila kita memperkuat diri kita, ya, berdasarkan pendekatan moral bahwa tanah airmu ini kamu jaga sendiri, yang baik. Mudah-mudahan bisa ditangkap makna apa yang saya kemukakan kepada masyarakat ini. Pemerintah harus mulai dari inner morality, keamanan swakarsa. Terima kasih banyak, Prof, atas kehadirannya dan waktu luangnya untuk hadir di podcast NTB Emas 2045. Sampai jumpa di podcast NTB Emas 2045 selanjutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.